kami itu bisa menyelesaikan project ini, tapi dengan kompak gitu loh. Dan kita kepisah waktu juga gitu kan. Kepisah waktu, terus pemikiran pasti berbeda-beda gitu kan. Sekali. Nah, gitu. Untuk projectnya sendiri, kami disuruh untuk menentukan klien sendiri. Klien sendiri, oke. Kliennya ini ya memang harus klien beneran gitu loh, kayak UMKM, perusahaan komunitas gitu-gitu, dan nantinya gimana caranya kami untuk menyelesaikan masalah dari kliennya itu dengan teknologi yang udah kami pelajari gitu loh. Di sini kan kami web ya, jadi kami gimana caranya kami menyelesaikan problem yang ada di UMKM atau bisnisnya itu dengan website kami atau program yang kami buat gitu. Oke, jadi programnya udah sampai ke tahap selesai ya, sudah nanti bisa diimplementasikan, bisa dipakai sama UMKM ya. Tujuannya seperti itu. Oke, tapi sekarang untuk kondisi sekarang sudah sampai mana? Untuk sekarang kami lagi interview sama kliennya gitu loh, untuk requirement si kliennya ini maunya gimana sih gitu. Kami juga memahami gimana pola bisnisnya gitu-gitu, apa aja yang bisa kami tawarkan gitu kan. Kan biasanya klien kan mintanya banyak ya, tapi kan dengan waktu 1 bulan, ini kami kan projectnya 1 bulan, itu juga dari awal bener nyiapin dokumen-dokumennya gitu kan, sampai dengan tahap development dan kami launching gitu loh, gitu. Jadi kami harus memilah juga nih apa aja yang kami bisa lakuin buat si kliennya gitu. Dengan waktu sesingkat itu ya, dalam waktu 1 bulan, mana kita mau mencari UMKM. Nah, di sini UMKM-nya apakah memang sudah ditetapkan atau dari tim kalian sendiri nanti yang mencari atau gimana? Nah, dari kliennya itu dari tim kami sendiri gitu. Jadi kami kami punya kebebasan buat apa aja setelah lah, pokoknya yang penting itu UMKM beneran. Jadi kami tuh punya impact gitu loh. Jadi kami nggak kerja doang dan nggak ada gunanya, kan percuma gitu loh. Nah, tujuannya adalah gimana kita bisa berguna juga buat UMKM-nya gitu. Jadi berguna nanti ke UMKM-nya ya. Tantangannya apa ini? Dalam waktu singkat ya, harus selesai kayak gitu ya. Kemudian kita ya tahu sendiri ya namanya buat sesuatu itu kan ada beberapa tahapan yang memang harus kita lakukan. Itu kira-kira bagaimana? Sebenarnya kami udah dikasih timeline-nya gitu loh. Untuk beberapa hari kalian harus menyelesaikan dokumennya semua, requirement-nya apa aja itu udah dikasih timeline-nya gitu kan. Tapi kan masalahnya di sini tuh studi independen bukan orang-orang yang dasarnya tahu teknologi gitu. Jadi background-nya beda. Background-nya tuh beda-beda gitu. Kalau dari Aji sendiri kan kita tahu background-nya IT tuh setidaknya selama udah 6 semester nih udah tahu lah ya apa yang nanti akhir project yang dibuat. Intinya background-nya IT, jadi mudah untuk memahami. Nah, bagi untuk yang teman-teman yang bukan background-nya IT itu seperti apa, Aji? Nah, itu Bu tantangannya. Jadi kan ada yang dari akuntansi, ada yang dari kayak perbankan gitu kan, ada juga yang pariwisata gitu, tapi mereka tertarik sebenarnya. Tapi kan tertarik itu adalah itu modal utama ya untuk belajar sebenarnya kan. Tapi untuk waktu sesingkat ini memang kan kami udah diajarin sebelumnya, tapi kan pemahaman seseorang itu beda-beda gitu loh. Nah kebetulan saya di grup saya itu, di tim saya itu aku yang jadi ketuanya. Nah, itu tugas saya adalah gimana nyari kelebihan mereka. Apa sih yang bisa kumanfaatin dari kelebihan mereka gitu loh. Biar proyeknya lancar gitu kan. Artinya harus tahu ya, di sini si Aji sebagai ketua tim, jadi harus tahu lihat anggotanya. Ini lebih condong kemana, ini lebih condong kemana, yang dimana nanti hasil dari proyek akhir ya, dari kegiatan program Kampus Merdeka ini bisa berjalan dengan lancar tadi kalau kita sudah panjang lebar kita bahas terkait dengan program Kampus Merdekanya ya, khususnya di sini Aji ikut MSIB dan dengan program studi independen MSIB itu ada 2 ya, ada magang sama ada studi independen. Nah, sekarang kita berbicara terkait dengan kuliah. Jadi kan sudah bawa Aji ini selain mengikuti program Kampus Merdeka ya, MSIB studi independen, tetapi Aji ini ada lagi nih kuliah ya, yang dimana kuliahnya itu ketika malam ya, dari 18.30 sampai dengan jam 9 kurang lebih ya. 9 kurang lebih.
gimana sih untuk menyiasati ya biar MSIB tetap jalan ya. IPK-nya tadi udah kita spill gede loh, 3,96 ya istilahnya. Kalau kita lihat itu rata-rata semuanya A ya, seperti itu ya. Kemudian dengan otomatis kan pasti harus membagi waktu ya, waktu. Bila mana juga kan untuk kegiatan dari MSIB itu kan memang sebenarnya sudah ada timernya ya, sudah ada waktunya, kira-kira 1 minggu itu berapa hari untuk mempelajari modul, kemudian mengerjakan capstone project ya seperti itu. Nah dengan kuliah ya, paginya kerja nih, pagi dari jam berapa masuk kerja? 8.30. Jam 8.30, selesai kerja jam berapa pulang? 4:30, 4.30-an gitu. Oke, 16.30. Kemudian 18.30 itu ada kuliah lagi. Benar. Gimana sih kayak gitu? Pasti kan mikir, wah capek kayak gitu. Sampai itu udah pasti ya, benar, seperti itu ya. Pasti. Nah, kira-kira gimana lah untuk menyiasati biar kuliah lancar, MSIB-nya lancar ya, IPK-nya bagus, kerjaan juga lancar. Aduh, luar biasa ya. Gimana kira-kira? Jadi kayak gini untuk menyiasati. Nah, saya kan kerja ini di kantor gitu loh. Untungnya di situ ya, di kantor. Jadi di gedung dan bukan di lapangan gitu loh. Iya, kan repot banget gitu kan. Kita kan nggak sempet untuk megang HP, nggak sempet pegang komputer gitu kalau misalnya di lapangan kan. Nah, untungnya di sini saya di kantor. Nah, saya memanfaatkan misal tugas-tugas nih udah selesai semua ya, tugas kantor. Nah, di waktu-waktu selang ini saya manfaatkan buat ngerjain tugas-tugas MSIB gitu. Salah satunya kayak gitu. Biasa ya. Nah, misalkan kayak istirahat kan biasanya sampai jam 1 ya, 1 jam biasanya itu waktu istirahat isoma kan. Setelah kita sholat, makan. Nah, caranya adalah gimana caranya kita makan itu lebih cepat. Jadi kita masih punya waktu luang gitu. Waktu luang ini lah. Lebih cepat, kemudian sholatnya nggak boleh cepat-cepat ya. Nah, waktu luang yang tersisa inilah yang kita gunain gitu. Selain itu kan MSIB kuliah, saya juga ada beberapa project mandiri kayak gitu kan. Kalau sekarang lagi nulis project nulis gitu, beberapa puisi. Nah, itu saya inisiatif sendiri ya, bukan kekurangan pekerjaan atau kekurangan kegiatan, tapi menurut saya itu adalah salah satu cara untuk mengasah otak kita sendiri gitu loh. Dimana AI sekarang yang sudah membludak kan, kayak sekarang anggap aja manusia atau kami ini lebih mengutamakan AI gitu loh. Kayak jarang kita menggunakan otak kita sendiri sekarang kan. Bahkan untuk mengarang pun kita tuh jarang sudah gitu. Nah, itu saya menginisiatif buat untuk gimana caranya saya menulis agar otak saya tuh kerja lagi gitu. Gitu. Dengan ya tadi dibantu AI tadi ya. Jadi gitu. Jadi balik lagi ya, AI itu sangat membantu ya, tapi dengan apapun yang kita kerjain ya, sama halnya misalkan kayak Aji ya dengan kesibukan yang luar biasa sebagai mahasiswa mengikuti program dari pemerintah ya, kemudian sambil kerja juga ya, dan luar biasanya juga IPK-nya gede loh. 3,96 ya. Puisinya sih belum. Kalau di itu kan salah satu project nulis itu selain puisi kan saya buat lirik lagunya. Nah, lagunya itu bisa udah launching, jadi bisa dilihat gitu. Ada saya terbitin di Noise sebenarnya. Bisa dilihat di Noise-nya Ajeng Riawan. Di situ judulnya Aku Ingin Bersamamu gitu. Bisa dilihat gitu. Mungkin itu yang kita bahas ya. Tadi Aji sempat spill sedikit ya. Ternyata Aji ini suka juga yang namanya nulis puisi ya. Benar. Jadi saya mengingat masa SD saya ya, jujur saya juga suka menulis lah ya, mengarang indah lah ya, istilahnya seperti itu. Nah, ini puisi Aji ini bergenre apa ya? Kalau untuk puisinya sendiri ini sebenarnya nggak ada genrenya, lebih ke apa yang saat itu saya rasakan atau apa yang saat itu sedang saya lihat, kayak itu jadi inspirasi saya. Nah, itu yang saya tulisin gitu loh. Jadi gimana cara saya menuangkan perasaan yang ada itu ke dalam sebuah karya, anggapannya gitu. Jadi nggak
nggak bergenre yang seperti apa ya, Iya. apa yang dilihat, apa yang dirasakan Benar. itu bisa menjadi sebuah puisi Iya. yang indah. Oke, boleh dong di-spill sedikit puisinya seperti apa? Mungkin teman-teman yang lain mau mendengar sih, sedikit saja. Mungkin salah satu bait yang paling saat ini lagi itu apa namanya, lagi terbaik lah menurut saya. Oh, iya, adalah, oke. ini mungkin saya sedikit bacain, cuman agak lupa ya. Iya. Inti utamanya adalah gini, aku sedang dalam sebuah perjalanan, Oke. kemudian aku tersesat Oke. di sebuah labirin yang pada saat itu dapat menyakitiku. Oke. Terkadang duri menusuk ke dalam tubuhku, terkadang debu masuk ke dalam mataku dan sangat pedih di mataku, seperti itu. Kemudian, namun aku merasa nyaman di dalamnya karena sebuah bunga-bunganya bermekaran di sana. Pada akhirnya, aku juga tidak bisa mengungkapkan apa yang harus aku lakukan. Aku merasa bahwa di dalam situ aku tersakiti dan aku bahagia. Yang ku tahu saat ini itu adalah sebuah perasaanku untuk dirimu dan mungkin itu adalah cintaku. Oke, luar biasa ya. Kurang lebih seperti itu ya, karena untuk kata-katanya oke. mungkin ada yang berbeda gitu. Oke, kurang lebih seperti itu Iya. ya yang sudah Ditulis Aji gitu. tulis ya. Iya. Oke. Selain dari suka tulis puisi ya, saya dengar-dengar ini Aji juga suka nulis lagu nih. Oke, lirik-lirik lagu. Benar. Oke, boleh dong diceritain Nah. kemudian lirik lagu yang Benar. seperti apa ya? Nah, jadi dari proses nulis si puisi tadi, jadi ada beberapa, kan sekarang lagi trending tuh AI yang kita bisa mengubah lirik atau tulisan kita itu jadi lagu. Wow. Nah, ya. dari puisi yang ada itu saya adopsi. Kemudian ada satu lagu sekarang yang lagi sudah saya terbitkan, itu judulnya Aku Ingin Bersamamu gitu loh. Wow. Nah, karena kita kan kalau mau terbitin ke Spotify gitu-gitu kan harus bayar ya. Iya, benar. Nah, begitu. Jadi saya terbitin di sebuah platform, sebenarnya platform itu untuk broadcast gitu loh. Kayak kita ngomong-ngomong gini sebenarnya kan. Tapi saya memanfaatkan platform itu untuk nerbitin si lagunya gitu loh. Gitu. Nah, Iya, iya, itu ada namanya Noise, itu adalah platformnya. Nah, di situ saya udah upload yaitu tadi lagu saya Ku Ingin Bersamamu gitu. Iya. Bisa langsung di search di Google aja atau apa, Noise Ajang Riawan gitu. Nanti ada karya di situ Ku Ingin Bersamamu dan bisa didengarin juga Oke. gitu. Kalau gitu boleh dong sebelum saya atau teman-teman yang lain Iya. boleh dong liriknya Liriknya. dinyanyikan. Atau enggak kita langsung puter aja langsung di sini. Mungkin kalau bisa kita langsung puter aja. Oke, gitu kan. boleh. Kan itu udah jadi juga, udah launching, bisa langsung di search aja. Oke. Gitu. Jadi saya di situ menulis sebuah liriknya, kemudian dari lirik itu saya masukin ke dalam AI-nya. Nah, di AI itu kita menentukan tuh genrenya apa aja, Iya. terusan suaranya gimana gitu. Pokoknya kita setting, kemudian setelah mendapatkan hasil yang sesuai, kita bisa download gitu. Dan itu juga bebas dengan copyright gitu loh. Jadi kita bisa gunain apa aja. Oke. Nah, itu mungkin kebimbangan para penulis lagi atau komposer lagu gitu kan, karena AI ini, karena lumayan ya menurut saya bagus gitu loh. Itu sudah saya sebarin ke beberapa teman-teman saya gitu, dan responnya ya cukup baik gitu. Cukup baik ya. Oh, Alhamdulillah sih luar segitu. biasa ya. Iya. Oke, mungkin Angriawan. Haji Angri Awan. ya Anggi Awan. Awan. Nah, iya benar. Itu Ku Ya, Ingin tentang rasa, klik aja. Berasa. Nah, yang di bawah OP satunya gitu. Gitu. Di sini coy. Ada suaranya? Ya ada suara. Kedengaran. Pindahin dulu. Ke kau kan soalnya. Ya, kalau enggak kita putar dari HP aja langsung bisa. Ya.
Wah. Bisa Bu? Sebentar. Coba sini. Ini nanti di-cut ya Haris. Faris. Oh, Paris. Astagfirullahaladzim. Paris. Oke, mungkin kita dengarkan dulu ya. Iya, untuk nyanyinya ini kan dari AI ya, jadi Iya. saya liriknya aja untuk suara sih itu emang dari AI aja Oh, gitu. suaranya Iya, dari AI, gitu. oke. Jadi- Semuanya dari Ah, musiknya. Nah, ah. itu kehebatan AI ini gitu. Oke, waduh, Kita luar bahkan biasa ya. cuman tinggal masukin liriknya, dia bisa menyanyikan sendiri Oh, gitu. gitu. Artinya memang bukan suara Betul. aslinya. Iya, Hasil memang ya. bukan. Oke, liriknya Liriknya dari aja, Hasil. gitu. Oke. Benar. Oke, ini luar biasa ya. Mm-mm.